Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Lambaian tanganmu iringi langkahku, terbesit tanya di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali di pelukanmu? Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Begesah, salam jumpa di Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Bersama saya Elistianti, dan narasumber kita pada hari ini adalah orang nomor 1 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Ibu Dr. Rini Pratiwi, Magister Kesehatan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Puasa Ibu hari ini masih? Insya Allah puasa, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Elis juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita buka nanti. Amin, amin insya Allah. Nah Ibu, ini kan tayang perdana Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Betul. Mungkin Sobat Begesah masih banyak yang belum tahu apa itu Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu. Baik, Sobat Begesah sekalian, bahwa Dinas Kesehatan ini mempunyai suatu inovasi yang kita kenal dengan nama Begesah. Begesah ini adalah singkatan dari Beragam Edukasi Masyarakat Sadar Hidup Sehat.
Begesa adalah salah satu dari 12 gerakan bersama masyarakat yang digagas oleh Bapak Bupati Banyuasin. Nah, berawal di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, banyak kegiatan masyarakat yang terhambat atau tidak bisa terlaksana dikarenakan kondisi kita saat itu. Sehingga salah satunya kita mau mencari ide, mencari inovasi gimana sih kalau masyarakat ini kita bantu, tetapi tetap pada jalur-jalur kesehatan. Sehingga muncullah kata-kata Begesah yang mungkin kita semua ketahui artinya berdiskusi, berbincang-bincang masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang mungkin bisa kita selesaikan untuk menuju ke masyarakat sadar hidup sehat. Nah, akhirnya kami dan bersama tim kreatif dari bidang Kesmas Dinas Kesehatan Banyuasin membuatlah suatu media yang kita kenal dengan Ruang Begesah. Artinya tempat kita bercerita seperti ini, menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi-informasi kesehatan yang mungkin masyarakat juga memerlukan informasi yang tidak bisa didapatkan melalui media-media tertentu. Sehingga pada saat ini, hari ini adalah tayangan kita perdana, Ibu Elis, dan mudah-mudahan sahabat Begesah juga bisa melihat dan nantinya bisa berpartisipasi, tidak hanya kami, kawan-kawan yang dari Dinas Kesehatan, mungkin dari tempat lain, puskesmas, pemerhati kesehatan, dan semuanya boleh bergabung di media yang kita siapkan ini. Oke, berarti Begesah itu sendiri adalah inovasi sebenarnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, mungkin boleh sharing sedikit Bu, apa ide awal yang mendasari adanya inovasi Begesah di Dinas Kesehatan ini? Baik, jadi sebetulnya kita launching Begesah ini pada tanggal 6 Maret 2021. Di dalam Begesah ini kita ada 5 kegiatan. Mungkin Sobat Begesah sudah mulai tahu juga ya. Di antaranya adalah gemar posting, gerakan masyarakat gemar untuk memakan telur dan ayam untuk mencegah stunting di Posyandu. Dan ini sudah mulai sampai ke kecamatan dan desa-desa. Ada beberapa puskesmas yang juga sudah melaksanakan kegiatan itu, misalnya di Puskesmas Sumuntul. Kemudian yang kedua adalah Gadis Berias. Gadis Berias ini adalah gerakan deteksi dini IPA dan Sadanis, memberi edukasi dan informasi, mengajak wanita lainnya untuk diperiksa. Kalau selama ini, terutama wanita usia subur itu takut untuk dilakukan pemeriksaan, karena kalau diperiksa katanya nanti tahu sakit, padahal dengan diperiksa IFA kita tahu kita sehat. Dan gerakan ini sudah ke semua kecamatan, sampai ke desa-desa. Juga kita bekerja sama dengan OPD terkait dan juga didukung oleh Ibu Bupati selaku Ketua Penggerak PKK. Tahun 2021 kita mendapatkan peringkat ketiga Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Puskesmas Muara Telang. Yang ketiga adalah saudagar jamur. Saudagar jamur ini sehatkan keluarga dengan jamu dan akupresur. Artinya, pada ide awal kita berharap masyarakat yang tadinya mungkin kehilangan mata pencarian karena pandemi COVID, jadi Dinas Kesehatan mencoba untuk memberikan suatu alternatif lain, bagaimana kalau kader masyarakat kita latih untuk melakukan akupresur, pemanfaatan bahan-bahan rempah-rempah dijadikan jamu yang bisa nanti menambah pendapatan bagi keluarga. Kemudian yang keempat adalah geser ban. Geser ban ini gerakan 1000 jamban. Artinya bagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuasin ini dulunya dikenal sebagai darurat sanitasi karena banyak masyarakat yang masih buang air besar di pinggir-pinggir sungai dan sembarang tempat. Tetapi di tahun ini kita sudah mencapai lebih dari 60% yang sudah menggunakan akses jamban ini, yaitu didukung oleh gerakan 1000 jamban ini. Yang terakhir adalah Gema Senyuman Pangan, yaitu kegiatan berupa gerakan 500 sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kita berharap masyarakat yang mempunyai industri rumah tangga pangan, itu bisa kita lakukan pembinaan, kita beri dan fasilitasi mereka supaya bisa mendapatkan sertifikat penyuluh keamanan pangan yang nantinya dipergunakan untuk mengurus izin dari industri rumah tangga pangan. Dan saya kira masyarakat juga perlu tahu bahwa sejak adanya gerakan Begesah, kita Kabupaten Banyuasin mendapatkan peringkat pertama dalam percepatan pengendalian stunting se-Sumatera Selatan, dan juga ide Begesah ini sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan sebagai salah satu inovator di bidang kesehatan, yaitu di peringkat ke-5.
Jadi memang awalnya ya kita ngobrol-ngobrol, tetapi obrolan kita ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Dan ternyata memang dalam berjalannya waktu lebih kurang 1 tahun lebih ini, kita sudah melihat dampak-dampak atau hasil-hasil yang berguna untuk kita semua. Baik, ternyata sudah banyak sekali ya Bu ya, ini penghargaan yang diterima untuk inovasi Begesah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau tadi sudah Ibu ceritakan penghargaan-penghargaan yang diterima dari inovasi Begesah. Kalau untuk berarti seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Banyuasin sudah melaksanakan semua 5 gerakan ini tadi, Bu? Insya Allah semua puskesmas sudah melaksanakan semua kegiatan yang tergabung dalam Begesah. Bahkan Rumah Sakit Pratama, RSUD kita juga libatkan supaya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ada beberapa rumah sakit swasta yang juga kita himbau, contohnya misalnya Saudagar Jamur. Jadi mereka menyiapkan semacam welcome drink yang kita olah dari tanaman-tanaman rempah yang kemudian bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman jamu misalnya. Ini di beberapa rumah sakit swasta sudah kita ajak. Begitu juga di puskesmas-puskesmas seperti saya kira hampir semua puskesmas ada, puskesmas Jagabaring itu dengan Budi Mirahnya dan seterusnya. Jadi rata-rata kita sudah melaksanakan ini terutama pada hari Jumat, setiap puskesmas menyediakan minuman ini. Kalau terkait di bulan Ramadan ini Bu, apakah ada inovasi dari Dinas Kesehatan terutama di inovasi Begesah ini? Ya, sebetulnya bukan inovasi ya, tetapi salah satu upaya kita untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenalkan produk-produk industri rumah tangga pangannya. Dan ini juga kita membantu masyarakat supaya mereka tahu bahwa oh bagaimana cara mempromosikan, menawarkan industri rumah tangga yang mereka punya. Nah, di bulan Ramadan ini kita punya pojok IRTP, pojok industri rumah tangga pangan yang berlokasi di Dinas Kesehatan. Jadi Sobat Begesah, kalau ada waktu silahkan mampir ke Dinas Kesehatan, melihat produk-produk rumah tangga pangan yang sudah disiapkan oleh pelaku industri ini atau pelaku rumah tangga ini supaya mereka mengetahui sekaligus membantu masyarakat untuk menambahkan pendapatannya. Insya Allah barang-barang atau makanan ataupun usaha yang ditawarkan ini sudah kita melalui seleksi dari Dinas Kesehatan. Baik Ibu, menarik sekali tentang inovasi Begesah ini. Mudah-mudahan nanti ya mungkin bisa terus berlanjut untuk kedepannya sehingga masyarakat Kabupaten Banyuasin bisa terus merasakan manfaat dari inovasi Begesah ini. Ya, insya Allah. Dan kita berharap sih semua masyarakat, Sobat Begesah juga bisa mendapatkan informasi tidak hanya tentang masalah pangan, tetapi yang lain juga boleh nanti melalui Ruang Begesah yang saat ini baru tayang perdana, dan besok-besok akan ada lanjutan-lanjutan dari cerita Ruang Begesah. Nanti jangan lupa Sobat Begesah silahkan saksikan terus apa yang akan dihadirkan oleh Ruang Begesah. Baik Ibu, mungkin untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu dan rehat sebentar. Nanti lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari band Begesah. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari
saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu. Ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintamu yang terbaik. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Beli ketupat di pasar pagi untuk dimakan di hari raya. Apa kabar para besti? Semoga senantiasa bahagia. Hai Sobat Begesah, kembali lagi bersama kami di Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Masih bersama narasumber kita, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Ibu Dr. Rini Pratiwi. Baik Ibu, barusan tadi kita sama-sama menyaksikan penampilan dari Begesah Band ya Bu ya. Dan ternyata Bu Rini juga ikut bermain di band tersebut. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali. Saya kira bisa tolong diceritakan Bu, awal mula Begesah Band ini. Ya, baik, memang salah satu media promosi kita itu kan tidak hanya melalui istilahnya kertas ataupun melalui spanduk-spanduk, tapi kita bisa menyampaikan informasi dengan media-media seperti ini. Nah, salah satu untuk membuat informasi yang kita sampaikan itu lebih menarik, lebih entertain, maka kami mencoba membentuk suatu kelompok musik lah gitu ya. Kita beri nama Band Begesah. Pemainnya semuanya itu kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Nanti akan bergilir siapapun boleh, yang penting mereka mempunyai keinginan dan bisa memainkan alat musik. Nanti juga band ini akan kita terus continue latihannya supaya besok-besok kalau ada acara ya mungkin bisa tampil bersama kita semua. Bisa kompeten di bidang kesehatan, teman-teman di Dinkes juga semuanya ini ya? Ya. Bisa bermusik. Ternyata memang kawan-kawan ini mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian-keahlian lain di bidang akademik gitu ya. Jadi ini pendidikan informal lah gitu. Ternyata kita semua hebat-hebat. Hanya saja mungkin selama ini belum kita siapkan fasilitasinya. Saya kira nanti ke depan insya Allah mungkin bisa berkembang. Jadi Sobat Begesah kalau nanti pada mau memanfaatkan band kita silakan saja datang ke sini, ke Dinas Kesehatan ya, jangan lupa ya, di bidang Kesmas. Berarti boleh terbuka untuk siapa saja ya Bu ya? Ya, bisa ikut. Boleh, tapi untuk sementara masih untuk kalangan sendiri. Karena masih perlu banyak latihan ya, jadi kalau nanti sudah menjadi lebih baik dan lebih ini mungkin bisa kemana-mana. Baik Bu, ini lanjut lagi di meja ini saya penasaran ini lihat ada apa ini Bu ya? Ya betul, jadi ini adalah salah satu dari produk pangan, industri rumah tangga pangan yang kita
dibina oleh Dinas Kesehatan. Ya, jadi yang kita bawa ini kali ini adalah berbasis makanan ikan lele. Ada 3 varian yang kita bawa dari ikan lele ini, yaitu kerupuk tulang ikan lele. Yang kedua adalah abonnya. Nah, yang ketiga itu sambal ya. Jadi semuanya dari ikan lele ya? Iya betul, dan ini diproduksi oleh Ibu Haja Siti Sulaiha di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa. Jadi sahabat Begesah, kalau nantinya ingin mendapatkan produk ini silahkan hubungi Ibu Siti Sulaiha ataupun juga melalui Dinas Kesehatan di bidang Kesmas. Sebetulnya Ibu Elis ini enak sekali loh. Jadi kalau sahabat Begesah bisa menggunakan atau memanfaatkan makanannya buat berbuka atau buat sahur, apalagi sekarang lagi musim bulan Ramadan ini, silahkan nanti jangan kelewatan karena kita juga memanfaatkan ini atau memanfaatkan ini dalam jumlah yang cukup insya Allah. Ibu, ini juga saya melihat di kemasan gitu ya, sudah cantik sekali dan ada PIRT nomor. Nah, itu bisa dijelaskan Bu maksud dari penomoran ini? Ya, jadi penomoran ini adalah artinya produk yang kita tawarkan ini sudah mendapatkan binaan terutama dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya nanti kita akan keluarkan rekomendasi dan akan diurus perizinannya. Sehingga kalau sudah mempunyai nomor ini, sahabat Begesah sekalian, ini bisa kita pasarkan. Artinya bisa masuk liter-liter besar dan seterusnya. Jadi packagingnya sudah sangat baik seperti ini, sudah ada nomor industri rumah tangganya, artinya ini akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat karena sudah melewati dari pemeriksaan oleh kawan-kawan kita di Dinas Kesehatan. Kalau sahabat Begesah sekalian ingin menawarkan produk rumah tangganya, tentu yang pertama harus mempunyai sertifikat keamanan pangan terlebih dahulu. Itu gimana cara mendapatkan sertifikat? Ya, jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat ini harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, silahkan datang sahabat Begesah ke Dinas Kesehatan di bidang Kesmas. Nanti akan kita sampaikan syarat-syarat apa yang harus dipersiapkan supaya bisa mengikuti latihan keamanan pangan ini. Setelah itu nanti baru proses perizinannya akan kita lakukan setelah mendapatkan sertifikat. Tapi tidak sulit ya Bu ya untuk pelaku industri rumah tangga ini untuk bisa mendapatkan izin dari untuk izin edar untuk produknya ini. Iya, sebetulnya tidak sulit ya. Nanti kalau setelah ikut pelatihan akan tahu apa yang harus disiapkan. Bahannya, lokasi pembuatan gitu ya, syarat-syarat bahan-bahan yang digunakan, sampai dengan bentuk packaging seperti ini. Saya kira sebelum ini kita tawarkan atau kita pasarkan, sebaiknya yuk mari sama-sama sahabat Begesah mengikuti dulu pelatihan untuk mendapatkan sertifikat ini. Terima kasih, mungkin ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Banyuasin. Pada tahun ini kan masyarakat Indonesia khususnya Banyuasin masih harus menjalankan ibadah puasa dalam kondisi pandemi COVID-19 dan hal tersebut mungkin masih membuat sobat Begesah di Banyuasin khususnya mempunyai kekhawatiran bahwa kondisi mereka yang tubuhnya yang lemah dan dalam kondisi berpuasa membuat mereka rentan tertular COVID-19 ini. Nah, mungkin Bu Rini boleh dapat membagi ke kami tips menjaga kesehatan atau tips menjaga kebugaran selama bulan Ramadan. Ya, saya kira untuk sehat selama berpuasa, masing-masing kita mempunyai tips-tips sendiri. Kalau buat saya pribadi, biasanya yang pertama tidak boleh melupakan sahur. Nah, sahur ini penting sekali, sahabat Begesah. Kenapa? Karena kita akan berpuasa mungkin lebih kurang 13 jam. Kalau tidak ada sumber kalori di dalam tubuh kita, ini akan membuat tubuh kita akan semakin lemas, lesu, sementara aktivitas kita tetap berjalan seperti biasa. Yang kedua, konsumsi air minum nih, air putih gitu ya. Air putihnya paling tidak 2 liter per hari. Jadi karena kita puasa, maka silahkan diatur
bagaimana menghabiskan 2 liter itu dalam kurun waktu yang lebih kurang ada 11 jam lagi ya, kurang ya, mulai dari berbuka, mungkin setelah salat tarawih dan seterusnya. Yang ketiga tentu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam artian puasa tidak tidur melulu gitu ya. Jadi istirahat ini tetap dengan porsi lebih kurang 4 jam lebih ya. Jadi silahkan diatur bagaimana cara supaya tubuh kita bisa mendapatkan haknya untuk istirahat. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik artian bahwa kalau pada saat musim atau bulan Ramadan ini kan ada sholat tarawih tuh, gerakan-gerakan sholat tarawih juga bisa kita bilang dengan aktivitas fisik. Ibadah ini juga lebih kurang mungkin 30 menit sampai 1 jam melaksanakan sholat tarawih, itu juga memberikan aktivitas fisik yang cukup baik. Kalau saya sendiri biasanya setelah sholat maghrib, sebelum waktu isya dan tarawih atau bahkan setelah sholat tarawih biasanya saya melakukan treadmill lebih kurang 35 menit, 30 sampai 1 jam lah setiap hari ya. Berarti walaupun kita kalau Bu ini aktivitas fisiknya setelah berbuka gitu ya, apakah memungkinkan Bu kalau kita melakukan aktivitas fisik selama berpuasa atau di siang hari? Apakah ada tipsnya untuk beraktivitas atau berolahraga? Karena kan mungkin Sobat Begesah agak sungkan untuk beraktivitas atau berolahraga karena dalam kondisi berpuasa. Ya. Jadi tergantung orangnya ya. Jadi ada juga yang menjelang berbuka puasa, mungkin 30 menit sebelum berbuka puasa mereka melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Tapi kalau buat saya biasanya setelah sholat maghrib, gitu ya, setelah berbuka, sholat maghrib, dan setelah kita tilawah lah menunggu waktu isya, itu saya langsung aktivitasnya. Atau kalau waktunya sempit, sholat tarawih dulu, setelah tarawih baru melakukan olahraga. Kalau dibilang apakah ini memberatkan, ya tentu masing-masing dari orang. Kalau belum pernah, pasti berat. Tetapi kalau sudah terbiasa, biasanya orang sudah mengatur iramanya gitu. Tubuh sudah mengikuti bagaimana caranya membiasakan olahraga sekalipun itu di bulan Ramadan. Baik, Sobat Begesah, mungkin bisa dicontoh ya tipsnya Bu Rini dalam hal menjaga kebugaran di bulan puasa. Mungkin oh ya, satu lagi. Kalau saya biasanya mengurangi makanan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis. Jadi terkadang orang berbuka puasa itu di atas mejanya yang manis, mau ada kolak, ada es cendol, ada es buah dan seterusnya gitu. Tapi kalau buat saya biasanya air putih saja. Kemudian mungkin bisa kita konsumsi kurma paling tidak 3 biji, atau biasanya ada beberapa yang langsung makan. Kemudian setelah itu cukup. Jadi tidak usah diisi lagi gitu ya. Karena kapasitas lambung kita juga yang sudah istirahat lebih kurang 13 jam, kemudian harus diisi dengan jumlah makanan yang sedemikian banyaknya, itu memerlukan membuat tubuh itu juga menjadi tidak nyaman. Baik Ibu, tadi itu kan tentang berbuka ya. Kalau pada saat sahur, makan sahur, apakah ada makanan-makanan yang harus kita hindari atau bagaimana Bu? Ya, kalau buat sahur biasanya saya kira kurangilah makan yang mengandung santan-santan gitu ya, karena membuat lambung kita yang akan menjadi tidak nyaman. Tapi ini sekali lagi setiap orang itu tidak sama. Kalau buat saya biasanya sahur itu dengan air putih, kemudian lebih kurang kita kasih kurma sedikit, atau kalau ada roti gandum silakan, itu saja cukup. Jadi kita tidak mengkonsumsi makanan yang sedemikian banyak yang kira-kira kita yakini bahwa makanan yang kita makan pada waktu sahur itu mencukupi kebutuhan kalori kita sepanjang 13 jam kita berpuasa. Coba bayangkan, kalau di kita kan 13 jam nih Bu Elis. Kalau di tempat lain bahkan ada yang 20 jam, 21 jam. Jadi kalau kita tidak menyiapkan kebutuhan kalori yang sedemikian rupa, kita khawatir nanti ibadah puasanya akan terganggu dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk sahabat Begesah berpuasa dalam jangka waktu yang lama. Jadi sekali lagi sahabat Begesah, qanaah, ingat, cukup yang Anda konsumsi adalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebih-lebihan, tidak ada
syaratnya bahwa berpuasa itu berlebih-lebihan. Berpuasa itu hanya memindahkan jam makan saja. Kalau sehari-hari kita biasa makan dengan cukup, ada konsumsi kalori, protein, dan lemak dan seterusnya, termasuk buah-buahan dan sayur. Saya kira pada waktu bulan puasa juga tidak jauh berbeda, karena hanya jam makannya saja yang kita atur atau dipindahkan, ya, supaya kita semua tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik Ibu, masih dalam pembahasan bulan puasa, akhir-akhir ini kan dalam tahun ini kita gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi COVID-19 gitu Bu ya. Apakah dalam bulan puasa ini Dinas Kesehatan masih melaksanakan vaksinasi, dan apa yang Ibu sarankan untuk bagi Sobat Begesah yang belum melaksanakan vaksinasi? Kalau vaksinasi untuk COVID kita masih tetap jalan meskipun bulan Ramadan. Memang kita kembali kepada sahabat Begesah sekalian. Ada yang berpendapat bahwa kalau divaksin pada bulan puasa bisa membatalkan, ada juga yang berpendapat tidak membatalkan. Ini kembali keyakinan masing-masing. Tetapi untuk Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit ini tetap melaksanakan vaksinasi pada pagi hari, dan beberapa tempat kita laksanakan pada malam hari. Jadi jangan khawatir kalau sahabat Begesah ingin mendapatkan vaksinasi, silahkan tanyakan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Dan yang perlu kita sampaikan bahwa kami ingatkan juga kepada sahabat Begesah, sekarang kan pada mau mudik nih, Lebaran gitu kan. Di mana-mana syarat administratif kita tuh vaksin dosis 3. Benar. Apakah Anda sudah melaksanakan vaksin dosis 3? Nah, kalau belum, silakan yuk datangi tempat fasilitas pelayanan kesehatan kita, karena kita sediakan vaksin ini sampai dengan dosis 3 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan khawatir, vaksinnya masih ada, silakan semuanya datang ke tempat kita, nanti insya Allah akan kita bantu vaksinasinya. Baik, walaupun siang hari bulan puasa masih bisa dilayani ya Bu ya, di Puskesmas dan kita layani kesehatan. Baik, Bu Rini, mungkin sebelum kita akhiri acara, ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan, silahkan. Baik, sahabat Begesah sekalian, terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini, dan ini adalah tayangan kami perdana untuk Ruang Begesah. Mari kita tunggu tayangan-tayangan berikutnya yang insya Allah isinya adalah seputar tentang kesehatan yang mungkin akan bermanfaat untuk sahabat Begesah sekalian. Dan yakinlah bahwa apa yang kita tampilkan hari ini barangkali ada bisa memberikan solusi dari semua permasalahan seputar kesehatan, dan tentang tadi yang kami sampaikan salah satunya adalah produk industri rumah tangga pangan. Jangan lupa, jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Baik Ibu, terima kasih. Baik Sobat Begesah, demikian tadi obrolan seru kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Ibu Dr. Rini Pratiwi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Sobat Begesah, sampailah kita di penghujung acara. Saya Elistianti beserta seluruh tim kreatif Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Sobat Begesah, dan jangan lupa terus saksikan Ruang Begesah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang akan tayang setiap minggunya. Tentu saja akan membahas tips dan informasi tentang kesehatan khususnya di Kabupaten Banyuasin. Salam sehat, salam Begesah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.